Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya atas nama Nur Fadila. Saya Andi Selviana. Saya Muhammad Yusra Ramadan Jarir. Kami dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 2. Mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dosen pengampu Profesor Dr. Safarudin SAG MSI. Kami akan menampilkan video tentang stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian dan landasan stabilitas moneter dalam perspektif Islam. Stabilitas moneter Islam merupakan kondisi di mana nilai uang, tingkat harga, dan likuiditas ekonomi berada dalam keadaan stabil sehingga mampu mendukung kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utama dari stabilitas moneter Islam bukan hanya menjaga kestabilan ekonomi secara teknis, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem moneter konvensional yang sangat bergantung pada suku bunga, sistem moneter Islam secara tegas melarang riba, karena dianggap menjadi sumber ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam Islam, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai alat tukar dan satuan nilai. Islam menekankan bahwa peredaran uang harus selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi real, seperti produksi, perdagangan, dan jasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah spekulasi berlebihan yang dapat menyebabkan inflasi dan krisis ekonomi. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan moneter selaras dengan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan umat. Saya akan menjelaskan instrumen dan mekanisme stabilitas moneter Islam. Dalam sistem moneter Islam, bank sentral tetap memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, namun menggunakan instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu instrumen utama adalah operasi pasar terbuka berbasis syariah yang menggunakan sukuk sebagai pengganti instrumen berbasis bunga. Melalui jual beli sukuk, bank sentral dapat mengatur jumlah uang beredar tanpa melanggar prinsip syariah. Instrumen lainnya adalah giro wajib minimum syariah, yaitu kewajiban bank syariah untuk menyimpan sebagian dana di bank sentral. Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan likuiditas perbankan agar tetap stabil. Selain itu, sistem moneter Islam menekankan penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Melalui sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mendorong kehati-hatian serta penguatan sektor real. Mekanisme stabilitas moneter Islam bekerja dengan cara mengaitkan sektor keuangan dengan sektor real, sehingga peredaran uang selalu didukung oleh aktivitas ekonomi nyata. Hal ini mampu mengurangi praktik spekulatif dan menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang. Pada bagian terakhir ini, saya akan membahas implikasi global stabilitas moneter Islam sekaligus menyampaikan penutup. Dalam konteks global, sistem moneter Islam semakin mendapat perhatian karena dinilai lebih stabil dan tahan terhadap krisis keuangan. Hal ini disebabkan oleh larangan riba, pembatasan spekulasi, serta keterkaitan yang kuat dengan sektor real. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk telah digunakan secara luas di pasar internasional dan terbukti mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih stabil. Bahkan, banyak negara non-muslim mulai mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah karena dianggap lebih adil dan berkelanjutan. Stabilitas moneter Islam juga berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuangan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa stabilitas moneter Islam merupakan sistem yang tidak hanya menjaga kestabilan nilai uang dan harga, tetapi juga menekankan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Kita
mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.
Itulah tadi hasil video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.